kehidupan masyarakat kita hari ini tidak lebih baik dari dulu, betul? Banyak yang hidupnya semakin sulit, betul? Kita tidak ingin membanding-bandingkan ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden SBY dan ketika Partai Demokrat berada dalam pemerintah nasional. Tetapi faktanya memang demikian, bahwa ketika itu masyarakat Indonesia hidup lebih baik, hidup lebih sejahtera. AHY sebut era SBY rakyat sejahtera daripada era Jokowi. Langsung kena bungkam emak-emak. Yang jelasnya di zaman pemerintah Pak Jokowi, saya akui apa yang saya inginkan selama ini itu tercapai. Ya, salah satunya di zaman pemerintah Pak SBY, saya pingin punya meteran lampu sendiri, Bang. Ya, buat nonton TV. Anakku tak bisa pakai aki. Kenapa saya tidak sanggup membelinya di zaman Pak SBY? Itu harganya mahal, Bang. Di zaman Pak Jokowi harganya yang 900 ampere itu menjadi 1.800.000. Begitu loh, Bang. Hanya saya bersyukur sekali. Perubahan negara Indonesia di tangan Pak Jokowi, saya acung jempol, saya sangat bersyukur. Walaupun Pak Jokowi bukan pilihan saya. Paling tidak Pak Jokowi sudah memberi yang terbaik untuk rakyat yang susah seperti saya. Yang menuduh sesuatu atau menyatakan sesuatu, pertama wajib membuktikan dulu pernyataannya. Nah, AHY harus membuktikan dulu pernyataan dia. Bagaimana membuktikannya? Buka datanya. Itu merupakan satu hal yang positif. Kenapa harus sih diusik-usik gitu ya? Nggak gatel kok digaruk-garuk gitu. Kalau mau jadi presiden, silakan aja bertarung, nggak usah sindir-menyindir. Ya, bicarakan saja hal-hal yang konstruktif ke depan. Punya programnya seperti apa, seperti itu. Itu saya kira malah lebih baik. Kenapa? Kan karena Pak Jokowi juga kan nggak maju lagi gitu. Jadi nggak pantas juga bicara-bicara seperti itu. Jadi nggak konstruktif menurut saya. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan mengatakan tidak elok jika membanding-bandingkan kepemimpinan setiap presiden. Ia menilai setiap era mempunyai masing-masing keberhasilannya. Sebelumnya, AHY menyebutkan bahwa saat ini masyarakat hidup dengan serba kesulitan. Berbeda dengan era SBY, di mana hidup masyarakat menurut AHY lebih sejahtera. Daniel Johan bahkan menjelaskan era pemerintahan Jokowi pembangunan infrastruktur sampai ke pelosok-pelosok dan dirasakan masyarakat. Menurutnya, angka kemiskinan menurun di akhir pemerintahan SBY 11,7% dan semakin menurun juga di pemerintahan Jokowi 9,7% itu pun di tengah masa COVID yang menyerang perekonomian Indonesia ataupun dunia. Daniel juga mengatakan pemerintahan Jokowi telah melewati masa sulit akibat COVID seperti inflasi di atas 3%. Namun, pemerintah sudah berupaya agar inflasi terjaga dengan baik dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dan akhirnya pertumbuhan ekonomi mulai pulih kembali. Sebelumnya AHY menyebut Indonesia lebih sejahtera saat era kepemimpinan SBY, sang ayah. Ia menilai rakyat butuh perbaikan karena kondisinya tidak berkembang seperti presiden ke-6 menjabat. Pernyataan dan klaim AHY tersebut langsung dibungkam oleh rakyat. Salah seorang emak-emak di sosial media mengklaim meskipun ia sering mengkritik kebijakan dari pemerintahan Jokowi, hal itu bukan karena benci. Itu karena dirinya mempunyai hak sebagai warga negara. Meskipun ia sering mengkritik Jokowi, namun di pemerintahan Jokowi, semua yang ia butuhkan telah tercukupi. Salah satunya membeli meteran listrik sendiri. Emak-emak itu pun mengungkapkan bahwa di masa pemerintahan SBY, ia tidak bisa membeli karena harganya sangat mahal. Namun di masa pemerintahan Jokowi, harganya jauh lebih murah. Selain itu perkara infrastruktur, berkat adanya jalan yang dibangun Jokowi, emak-emak itu pun menyebut tidak lagi menempuh jarak yang terlalu jauh jika mau bekerja. Mama itu pun merasa bersyukur di masa pemerintahan Jokowi, perubahannya pun bisa ia rasakan. Meskipun Jokowi bukan pilihannya, paling tidak Presiden Jokowi sudah memberikan yang terbaik dan berusaha mensejahterakan warganya yang kurang mampu. Dari sini saja sudah terlihat bagaimana kesaksian rakyat soal kinerja Jokowi. Ini bukan soal siapa baik dan buruk, tapi ini masalah bijak dan cerdas dalam menyikapi serta mengakui keberhasilan Jokowi menjadi pemimpin. Emak-emak tersebut seperti bukti, meskipun dia kurang suka dan sering mengkritik kebijakan Jokowi, dia juga mengakui bahwa di masa pemerintahan Jokowi, Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, apalagi bapaknya AHY.
Jadi bisa dibilang AHY ini masih kurang cerdas dan bijak dari rakyat itu sendiri. Pikiran amatiran AHY tidak akan sampai sejauh itu. Walaupun hal tersebut sebenarnya sangat sederhana, nggak bakalan. Mendengar atau membaca omongan AHY tidak ada salahnya bila dianggap sebagai ungkapan kebanggaan seorang anak atas bapaknya sendiri, nggak lebih dari itu. Atau sebagai sebuah ungkapan terima kasih karena telah menjadikannya sebagai seorang ketum partai walaupun baru seuprit usaha yang telah diperbuatnya untuk partai tersebut. Makanya dengar dan cukupkan sebagai pengetahuan saja, jangan anggap sebagai kebenaran. Dia nggak bisa mikir yang berat-berat coy, dia nggak bisa beranalisis yang berbobot. Gak akan nyampe, sama rakyat aja kalah cerdas kok. Apa yang bisa diharapkan dengan hanya terus mengangkat memori kepalsuan prestasi sang bapak? Apa yang bisa diharapkan dari politikus yang bisanya coba menengok ke belakang sembari bergelayutan dan dituntun bapaknya? Jadi bagaimana menurut Anda? Jokowi beri sindiran keras pada Anies, perintahkan PJ Gubernur Heri Budi gerak cepat atasi banjir macet Jakarta. Oh, itu yang gak becus dikerjakan gubernur sebelumnya. Sama, saya juga kena Pak Heru kan lama sekali sejak jadi wali kota di DKI, kemudian waktu memegang Badan Keuangan, saya tahu betul rekam jejak, cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Dan komunikasinya sangat baik dengan siapapun, sehingga kita harapkan nanti ada percepatan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga, hal yang berkaitan dengan tata ruang. Ya. Terkait dengan kebutuhan publik, masyarakat publik, yaitu masalah banjir dan macet. Itu yang menjadi PR besar karena itu yang selama ini menjadi problem utama Jakarta. Selain adalah persoalan terkait dengan ini isu-isu seperti persoalan jual beli jabatan yang juga harus dibenahi juga itu. Pak Ketum DPP Teman Ganjar Dede Prayudi sindir kinerja Anies Baswedan kala Presiden Jokowi meminta PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatasi banjir dan macet. Dede Prayudi melontarkan pendapatnya pada sebuah kicauan lewat akun media sosial Twitter bernama @uki23. Pak Ketum DPP Teman Ganjar itu terpantau memang aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan sudut pandang pribadinya. Dan saya percaya Bapak Presiden sudah mempertimbangkan semua aspek sehingga penugasan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik. Beliau sendiri adalah seseorang yang sudah lama bekerja di Jakarta, mengetahui permasalahan-permasalahan di kota ini. Jadi kami yakin insya Allah akan bisa menjalankan tugas dengan baik. Selamat kepada Pak Heru Budi yang mendapatkan amanat untuk menjadi PJ di DKI Jakarta. Kami percaya pengalaman yang beliau miliki akan menjadi bekal yang sangat baik, dan kami percaya bahwa Bapak Presiden mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang lengkap demi kebaikan bagi masyarakat Jakarta. Dan kini Dede Prayudi menyindir kinerja Anies yang kurang efisien dalam mengatasi macet dan banjir Jakarta. Bahkan naturalisasi sungai di 13 DAS tak dikerjakan sama sekali. Sumber resapan pun gagal total sehingga membuat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta Jokowi untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, Waketum DPP Teman Ganjar ini juga menyinggung soal kemacetan Jakarta yang sempat menurun ketika PSBB dan PPKM yang menurutnya sebagai pembodohan publik, tapi kini meningkat kembali. Sebelumnya, Heru Budi sudah resmi terpilih menggantikan Anies sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022. Presiden Jokowi berharap agar Heru Budi bisa mengatasi persoalan utama di Jakarta seperti macet dan banjir. Selain sudah kenal dan
mengetahui kinerja Heru Budi serta rekam jejaknya secara pekerjaan, Presiden Jokowi juga menilai Heru memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan siapapun, sehingga Jokowi mengharapkan nanti ada percepatan-percepatan termasuk yang berkaitan dengan tata ruang. Ya semoga saja Heru bisa mengatasi dan setidaknya bisa memperbaiki jadi lebih baik. Biar Anies tahu rasa, biar masyarakat paham bahwasanya Anies sebenarnya punya kapasitas selevel ketua RT. Begitulah kalau tidak sinkron antara kata, hati, dan ucapan. Sebetulnya banyak fakta yang membuktikan jika Anies memang tidak becus mengatasi masalah. Hanya saja para kadrun ngotot dan memaksa memuji membabi buta. Anies dibilang banyak prestasi lah, padahal dengan mengatakan hal itu semakin menyeratkan bahwa Anies tidak becus. Banjir bisa diatasi dengan melanjutkan program yang disusun oleh gubernur sebelumnya. Anies tinggal melanjutkan. Tapi Anies si penata kata tak bekerja dengan benar karena sentimen masa lalu yang dipolitisasi sehingga kerjaan gak beres-beres. Anies selama ini hanya membolak-balikan istilah saja. 5 tahun hanya menjual janji manis. Selama itu pula kerjaan receh hasilnya receh. Ngelesnya juara dunia. Wagub DKI dijadikan bemper menghalau serangan kritikan publik. Soal kinerja memang jauh jika dibandingkan dengan Heru Budi. Heru sebelumnya sempat menjabat sebagai Kasat Pras sejak 2017. Heru juga pernah menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Asa Daerah tahun 2015 semasa kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur DKI. Heru saat itu dipercaya Ahok mengurusi normalisasi waduk Pluit. Pada 2014 Heru menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara saat posisi Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi. Sedangkan di 2013 Heru menjabat sebagai Kabiro KDH dan KLN serta Kepala Bagian Prasarana dan Prasarana Perkotaan Jakarta Utara. Jadi kalau mau dibandingkan dengan Anies, emanglah jauh. Kalau Anies pintarnya cuma di kata-kata, bukan kinerja. Ya semoga saja 2 tahun ke depan Pak Heru bisa memperbaiki semua yang ditinggalkan Anies. Bila perlu tunjukkan kepada masyarakat bahwa Anies memang nggak becus kerja. Jadi bagaimana menurut Anda?